Dengar-dengar si RG mau ngelaporin orang-orang yang mengumbar katanya aib ibunya gitu. Woi, woi, ibu lu sendiri yang posting sampai tombol on off itu kelihatan kemana-mana, sengaja diperlihatkan. Beberapa pihak mulai mempertanyakan, apakah unggahan-unggahan tersebut tak berpotensi melanggar batas hukum, khususnya Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008? Tentu ini bukan tuduhan. Lucunya, ketika kritik datang bertubi-tubi, justru publik yang dianggap kejam. Ketika komentar pedas muncul, publik pula yang disalahkan. Kaget aku loh. Ampun. Kalau benar ini terjadi, guys, kirim ke saya. Siapa dia? Alamatnya di mana? Akunnya apa? Kirim ke saya segera. Saya akan bereskan ini. Aduh, ampun. Ini namanya pornografi. Paham? Tidak dibenarkan pornografi itu dalam bentuk apapun. No. Paham ya? Please. Jangan biarkan hal ini terjadi. Kita kampanyekan sesuatu yang pornografi jangan ada di sosial media. Oke? TikTok, kenapa dikasih penonton? Yang edukasi aja, kamu nggak kasih. Ini yang begini-beginian, dipublish. Why? Coba TikTok, please. Tolong tegakkan kesehatan mental. Anda itu sudah platform yang paling baik menurut saya. Mudah untuk dicerna dan diaplikasikan kepada masyarakat menengah ke bawah. Jadi, apapun yang dilakukan oleh Anda, kalau tidak dikontrol, itu akan merugikan masyarakat banyak, terutama generasi muda. Please. Keterlaluan. Saya tidak bisa loh mempublish ini ya guys. Foto-fotonya nanti saya di-ban. Tolong TikTok sekali lagi. Anda harus bijaksana dalam hal ini. Kalau masalah edukasi, jangan kalian itu mendengarkan dari orang-orang yang melaporkan hal tersebut. Tapi kalau yang vulgar-vulgar kenapa tidak ada yang melaporkan ya? Apakah netizennya juga yang bingung gitu? Netizennya juga yang salah kaprah? Apakah itu sebagai konsumsi yang membuat kalian nikmat gitu? Hah? Karena sistem pelaporan dari TikTok tersebut adalah dari orang-orang yang nonton juga, dari para netizen juga guys. Nah sekarang kalau tidak ada yang melaporkan hal-hal semacam begini, TikTok nggak akan tahu, makanya dia kasih penonton, gitu loh. Ya, jadi tolong kerjasamanya juga para netizen, cerdaslah. Jangan kita dibodohi dengan tontonan-tontonan yang menyesatkan, please. Aneh, ya, tolong ya. Tolong kerjasama yang baik. Saya yakin kalian itu netizen-netizen yang paling luar biasa menurut saya. Apalagi yang sudah jadi follower saya. Itu akan mendapatkan satu edukasi yang baik menurut saya. Gratis guys. Serius itu mamanya RG? Hah? Sumpah aku kaget. Tapi kok bisa gitu ya? Mohon maaf gitu. Kalau ngelihatnya kok, ya ini mohon maaf gitu. Kayak yang, aduh aku susah ngomongnya lah gitu. Tapi itu kayak perlu psikolog kayak gitu deh, ya kayaknya gitu. Jadi dari kelihatan dari VT-VT-nya aku lihat gitu kan, dia kan sekarang lagi berseliweran ini di mana-mana videonya gitu kan. Tapi ada yang bilang itu bukan orang tuanya gitu. Tapi bener itu sumpah mirip kali gitu, mirip kali mukanya gitu, hampir sama sih, mirip. Tapi ya yang aku lihat itu kayak, ya namanya menurut aku ya itu butuh psikolog gitu, psikiater atau apa sih kayak gitulah. Kasian sih kalau ngelihatnya gitu. Kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys lagi-lagi menjadi trending topik disorot netizen. Usai Nikita membacakan eksepsi keberatan dari dakwaan jaksa, tiba-tiba muncul selingan gosip viral. Seorang perempuan paruh baya yang diduga adalah ibu dari Reza Gladys digoreng habis-habisan oleh netizen. Tak hanya netizen, banyak juga influencer yang memberikan komentarnya atas wanita yang diduga itu adalah ibu Reza Gladys. Awal mula berita panas ini muncul ketika ada satu akun bernama Miss Gossip yang diduga itu suruhan dari pihak lawan Nikmir untuk membuat konten yang isinya menjatuhkan nama baik Nikita dan keluarganya. Miss Gossip juga tak tanggung-tanggung. Almarhum ibu dari Nikita juga ikut dirusak aibnya oleh Miss Gossip dengan tuduhan ibu Nikmir adalah seorang ani-ani. Geram dengan tuduhan jahat itu,
Netizen dengan cepat juga ikut membalas kelakuan yang dibuat oleh Miss Gosip dengan membuka jejak digital ibu dari Reza yang ternyata, menurut Dr. Lita Gading, Ibu Reza Gladys, mengidap gangguan mental dan dengan sengaja menebar konten pornografi. Saya pengen minta Pak Kapolda itu memerintahkan penyidik untuk mempublish apa isi dari skincare itu. Benar, dan itu memang Rolex. Persoalannya di mana kalau kita beli di tempat lain? Ya Allah, tolong ya Suneo, ya Allah. Doktif sama masyarakat Indonesia udah tahu ya, PhD kamu itu beli. Ya, PhD kamu beli, udah tahu. Tapi jangan keterlaluan, kenapa sih ketululannya itu, blue-unnya itu jangan keterlaluan gitu loh. Ya, kok bisa skincare kamu samain sama Rolex? Ya, terus udah dikasih jawaban, puas sama Bang Fahmi. Nggak peduli di mana belinya. Itu barang-barang elu. Salmon DNA di rumah saja itu barang elu, Suneo. Ya, mau beli di mana aja itu barang elu. Ya, terus kamu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena yang nanti jadi saksi ahli itu dari BPOM. Ya, kalau kamu mau debat sama BPOM. Kan BPOM udah ngambil produk kamu. Iya kan? Terus nanti barang buktinya produk kamu. Hah? Terus kamu pikir penyidiknya nggak ngecek gitu? Itu Doktif dapetnya belinya di mana? Doktif itu belinya emang nggak langsung dari kamu. Tapi yang Doktif beli itu penjualnya dapat dari kamu. Haduh, ini ya bener-bener ya ngalah-ngalahin anak SD aja jelasinnya. Udah bisa nggak sih PhD-nya dilepas? Bisa nggak sih kamu sekolah lagi? Heran ya. Udah ya guys ya. Udah pokoknya kalau ngeladenin orang ini gak akan ada habisnya. Ini yang gak ada, isinya udah gak ada ya. Tululnya luar biasa ya. Oke ya guys ya. Kita ketemu di next VT selanjutnya. Kapok ya Sunil ya, ngundang Bang Fahmi ya. Kapok ya. Kamu pancing-pancing gak bisa. Ya iyalah ya. Oke guys ya, salam cerdas bareng Doktif. Bye. Ada satu yang paling menonjol kemarin. Di media Abang mengatakan kenapa pasal pemerasan hilang. Sementara beberapa hari lalu saya hadirkan lawyernya Reza Gladys di sini dan mereka mengatakan nggak ada yang hilang. Pasal pemerasan itu tetap ada dan merujuk pada misalnya 368 dan 369. Nah, gimana Bang sebenarnya? Karena Bang yang ada di ruang sidang kemarin. Terima kasih. Jadi kita kembali dulu ya. Jadi yang sebenarnya berdasarkan bukti laporan, RG itu melaporkan adanya tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368. Oke, dalam LP itu ada namanya proses penyidikan, proses pemeriksaan, tersangka dan ditetapkan dan ditahan. Semuanya itu pasalnya 368. Saya tidak berbicara undang-undang ITE, nanti saya akan bacakan. Satu pasal dulu yang kita bahas. 368 pure, kalimat dengan bahasa Indonesia adalah pemerasan pasalnya. Oke. Setelah proses dinyatakan P21 dan diserahkan di kejaksaan, kejaksaan mengambil sikap menghapus pasal 368 pemerasan, dimunculkan pasal 369 ayat 1 adalah bentuk pengancaman mencemarkan dengan lisan dan tulisan. Itu jauh, orang yang bisa bahasa Indonesia, yang mengerti bahasa Indonesia bisa membedakan kalimat pemerasan di 368, kalimat mencemarkan dengan lisan dan tulisan di pasal 369.